ketika Mbak Amel ini mau melakukan hubungan suami istri dengan si Bayu. Tiba-tiba dari kemaluan si Mbak Amel ini mengeluarkan lendir berwarna kuning dan beraroma amis, sangat busuk sekali. Seketika di sini membuat Bayu terkejut dan otomatis Bayu langsung ilfil bertanya sama Amel, "Itu apa? Kayak Nana." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya kembali akan menceritakan satu kisah kiriman dari sahabat misteri, yang mana kisah ini dikirim oleh sahabat yang tinggal berdomisili di ibu kota Jakarta. Seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang baik hati, seorang wanita yang bernama Mbak Amel. Beliau di sini ingin membagikan pengalaman misteri yang sudah berlalu kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Kejadian yang sangat menakutkan sekali. Kisah ini saya beri judul Santet Madu. Seorang wanita yang telah mengikhlaskan suaminya menikah dengan perempuan idaman lain, menikah dengan pelakor, namun kebaikan istri tua dibalas dengan perbuatan keji oleh madunya. Bagaimana santet madu ini akan menyiksa kehidupan dari Mbak Amel? Kisah selengkapnya hanya di sebuah kisah misteri. Seorang wanita kuat, seorang wanita yang tabah, seorang wanita yang baik hati bernama Amel. Beliau ingin membagikan pengalaman yang telah berlalu. Kejadian ini terjadi kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Namun sebelum kita masuk ke peristiwa 7 tahun yang lalu yang dialami oleh Mbak Amel, beliau di sini ingin mengajak sedikit mundur ke belakang, flashback cerita tentang kisah kasih ketika Mbak Amel ini berkenalan menikah dengan seorang pria yang kini menjadi suami dari Mbak Amel. Pria tersebut kita sebut saja dengan nama Bayu. Seorang pria yang dikenal oleh Mbak Amel. Mereka di sini melakukan perkenalan dengan sewajarnya, tidak ada paksaan, tidak ada kata perjodohan. Mereka kenal, mereka suka sama suka, mereka pacaran, mereka berkomitmen untuk melanjutkan hubungan lebih serius lagi, untuk membentang bahtera rumah tangga. Mereka memutuskan untuk menikah. Keputusan mereka berdua ini disetujui, direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Singkat cerita, Mbak Amel menikah dengan Bayu, yang mana ketika setahun setelah pernikahan Bayu dengan Mbak Amel, mereka sudah menempati rumah pribadi.
Mereka sudah tidak ngontrak lagi, mereka sudah tidak numpang lagi di rumah kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Mbak Amel mengatakan rezeki setelah pernikahan, rezeki yang didapat oleh sang suami ini memang ngucurnya deras sekali. Bayu, suami dari Mbak Amel, bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Posisi dari suami dari Amel, si Bayu ini di kantornya merupakan posisi yang cukup memiliki peranan. Makanya dari itu, insentif atau gaji per bulan yang diterima oleh Bayu ini nominalnya, alhamdulillah Mbak Amel bilang, lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Makanya dari itu, Mbak Amel dan Bayu di sini bisa nabung untuk beli rumah, untuk beli perlengkapan rumah, bahkan di sini untuk membeli sebuah mobil. 1 tahun kehidupan keluarga kecil ini berlalu. Masuk tahun kedua. Kebahagiaan keluarga kecil Mbak Amel dan Bayu di sini lengkap sudah, karena keluarga ini mendapatkan momongan. Terlahirlah seorang bayi laki-laki yang membuat keluarga tersebut menjadi sangat bahagia sekali. Namun kebahagiaan tersebut tidak berangsur lama. Di usia anak pertama dari Mbak Amel dan Bayu ini menginjak usia 2 tahun, berarti 4 tahun pernikahan Bayu dengan Mbak Amel. Kerikil-kerikil kecil di sini mulai terasa menyandung keharmonisan rumah tangga mereka, yang mana jadwal kerja Bayu, suami dari Mbak Amel ini memang sering lembur di kantor. Tapi biasanya kalau lembur ini mendekati akhir-akhir bulan. Tapi sekarang, di awal bulan saja, si Bayu ini sudah jarang pulang dengan alasan lembur, Bu. Aku lembur. Semua ini aku lakukan untuk kamu sama si Dede. Kamu dirumahkan, ada si Mbok yang nemenin. Gak usah khawatir, aku baik-baik aja. Cuman itu yang diucapkan Bayu untuk meyakinkan sang istri. Mbak Amel ndak terlalu banyak pikiran, ndak terlalu banyak prasangka buruk lah. Ya, karena dia tahu kepribadian Bayu ini dari awal kenal, ndak pernah niku-niku. Jauh lah dari kata suka main perempuan. Jadi di sini beliau merasa aman-aman saja. Tapi perasaan aman yang dirasakan oleh Mbak Amel ketika membiarkan suaminya pergi entah kemana dengan alasan lembur, inilah yang menjadi petaka di kehidupan rumah tangganya. Gelagat-gelagat aneh di sini sudah mulai terlihat dari Bayu. Sudah tercium oleh Mbak Amel, tapi beliau tidak terlalu mau untuk mempeributkan permasalahan itu. Masih dipendam sama Mbak Amel. Si Bayu pun di sini nganggap, istriku tidak sadar kalau aku ini ada rahasia besar yang kusembunyikan. Mbak Amel di sini membiarkan waktu berjalan seperti biasanya. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan Mbak Amel ini masih bisa kontrol emosi, Bayu di sini sudah melakukan sesuatu yang di luar ambang batas. Menurut apa yang disampaikan pengaduan dari teman-teman dekat dari Mbak Amel, dari keluarga Mbak Amel, yang mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan sekali 2 kali Bayu ini sedang jalan sama wanita lain. Bayu ini sedang makan di sebuah restoran dengan wanita lain. Bayu terlihat sangat akrab dan sangat romantis sekali dengan wanita tersebut. Bahkan ya di halayak, di restoran yang pengunjungnya banyak, Bayu di sini ndak segan-segan ya, ndak malu-malu untuk mengumbar kemesraannya, untuk dekat, memeluk, mencium wanita itu. Namun pengaduan laporan dari orang-orang yang mengatakan itu kepada si Mbak Amel ini cuma ditampung tapi tidak digubris dan tidak direspon oleh Mbak Amel. Beliau memiliki prinsip seperti ini. Kalau cuma sekedar omongan orang, itu belum bisa dikatakan kebenaran. Kalau benar, itu terlihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau aku belum melihat dengan mata kepalaku sendiri, membuktikan sendiri, kalian boleh mengadu. Tapi kalian tidak boleh memaksa aku percaya dengan aduan kalian. Itulah pendirian dari seorang Mbak Amel.
Dengan banyaknya laporan seperti itu, dengan gelagat dari si Bayu ini mulai terlihat jelas sekali keuangan keluarga tersebut mulai gonjang-ganjing. Uang ya, yang seharusnya Bayu ini mentransfer untuk belanja kepada si Mbak Amel utuh dari uang gajinya itu, tapi sekarang ada aja alasannya. Dek, aku transfer nggak kayak biasa ya. Loh, kenapa mas? Ini ada tender, aku disuruh pakai duitku dulu. Nanti kalau tendernya udah selesai baru kantor nanti akan ganti dan aku pasti dapat keuntungan. Aku pakai duit gajiku dulu yo. Jadi yo secukupnya ya aku transfer ke kamu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan Mbak Amel ini iya. Karena kebutuhan keluarga tersebut yo belum terlalu banyak. Anak mereka baru 1 dan Mbak Amel ini juga ndak terlalu banyak nuntut ya, ndak kayak istilahnya ya ndak mau banyak beli ini beli itu ndak. Ya, dia cukup senang kehidupan dengan si Bayu ini. Bayu giat bekerjanya, ditambah lagi kehadiran putra laki-laki mereka yang membuat hari-hari dari Mbak Amel terasa sangat bahagia sekali. Setahun lah Mbak Amel mengatakan ya, sikap diam atas perbuatan si Bayu ini sengaja dibiarin. Tapi dalam diam ya, dalam keadaan pura-pura ndak tahu, Mbak Amel ini pelan-pelan mengumpulkan kekuatan lah. Ya, istilahnya mengumpulkan informasi, menggali informasi sendiri hingga sampai kejadian cukup mengerikan. Kejadian yang ndak pernah terlintas di pikiran Mbak Amel terjadi. Di sebuah rumah kontrakan yang masih di sekitaran daerah Jakarta. Rumah kontrakan yang cukup bagus. Pasti biaya kontrakannya ini tidak murah. Mbak Amel di sini melihat mobil yang digunakan suaminya untuk ke kantor. Itu sedang parkir di teras rumah tersebut dengan pagar teras yang tertutup, pagar besi yang tertutup rapat. Bagian pintu, bagian jendela, hordeng-hordeng jendela semuanya tertutup. Seakan-akan di dalam rumah tersebut tidak ada penghuninya. Tapi jelas ada mobil parkir, pasti ada orang di dalam. Mbak Amel di sini ingat betul suaminya mengatakan sedang keluar kota, ya, menjalankan tender yang menggunakan uang pribadinya ini, itu yo harus dipantau terus, harus diawasi terus. Tapi nyatanya kok masih di Jakarta, bukan di luar kota, dan ini fix sudah. Laporan yang didapat Mbak Amel, informasi yang diterima Mbak Amel dari informan yang disebarnya untuk memata-matai gerak-gerik suaminya sudah A1, itu rumahnya dan di dalam itu ada seorang perempuan. Dan Mbak Amel di sini menggerbek rumah tersebut. Dibantu oleh ketua RT setempat. Beliau ngelapor dulu ya ke ketua RT bahwa di dalam rumah itu ada suami saya, Pak. Kalau saya boleh tahu nih, Pak, siapa yang ada di rumah tersebut? Itu kan warga Bapak, pasti Bapak kenal. Pak RT mengatakan seorang wanita baru pindahnya dengan seorang laki-laki. Mereka mengaku sudah menikah dan menunjukkan bukti secari surat. Surat itu membuktikan kalau mereka ini sudah sah menjadi suami istri dengan menikah siri. Di sini membuat darah dari Mbak Amel ini berdesir. Itu suami saya, Pak, suami sah saya. Nih, buku nikahnya saya bawa. Ya udah, kita datengin rumah itu, tapi nggak usah pakai ribut-ribut yo, kata Pak RT. Ya udah, ya saya niat kesini cuman ingin membuktikan saja, nggak mau ribut-ribut. Singkat cerita datanglah Mbak Amel ini tadi. Warga ya udah rame, pengen nonton siaran langsung ya penggerebekan suami yang selingkuh ini. Begitu diketok sama Pak RT, lama baru dibuka. Ketika dibuka, yang buka itu langsung suami dari Mbak Amel, yaitu si Bayu. Otomatis Bayu terkejut. Loh, Mel? Loh, kok rame-rame? Kamu ngapain kesini? Ini siapa rame-rame? Aku kesini sendirian, Mas. Tapi ini warga kamu, warga lingkungan sini. Katanya kamu sudah jadi warga sini. Ya, sama istrimu. Mana istrimu? Aku mau ketemu sama istrimu. Otomatis di sini Bayu langsung salah tingkah dan istri muda dari si Bayu, wanita pelakor itu keluar dan bertemu dengan si Amel. Jadi benar Mas ya, ini Pak RT mengatakan laporan ketika kalian pindah ke sini menunjukkan secari surat itu bukti kalau kalian nikah siri, berarti ini istri muda kamu dan aku ini siapa.
Di tempat itu juga, Mbak Amel ini langsung meminta kepastian keputusan kepada sang suami. Mas, kamu sudah menikah, kamu mungkin akan lebih bahagia dengan istri muda kamu. Sampai-sampai, ya kamu mengkhianati aku, kamu menduakan aku. Ya udah, sekarang aku minta kepastian sama kamu. Kamu sama wanita itu atau balik sama aku, sama anak. Ingat, kita punya rumah tangga. Sekarang pilihannya kembali ke kamu. Kalau kamu senang, bahagia sama wanita ini, aku ndak bakal nuntut banyak-banyak. Cuman satu yang aku minta, ceraikan aku. Kita pisah, baik-baik kita pisah, aku bakal hidup bahagia dengan anakku. Silakan kamu bahagia dengan wanita pilihan kamu ini. Yo, di lokasi itu, di rumah itu, di hadapan istri mudanya, si Bayu ini minta ampun, minta maaf. Dia bilang hilap, dia ndak niat macam-macam. Ini semua ya ndak sesuai dengan keinginannya. Seakan-akan ya kalau kejadian dia nikah sama istri mudanya ya itu bukan alasan yang kuat kalau dia mencintai istri mudanya, ndak. Mbak Amel di sini masih ingat apa yang diucapkan Mbak Amel ya di hadapan istri muda dan di hadapan si Bayu sendiri. Mbak Amel mengatakan, Mas, jangan main-main. Kalau kamu sudah menikahi wanita itu ndak ada alasan lagi kalau kamu itu ndak sengaja nikahinnya, kalau kamu ndak cinta sama wanita itu. Yowis, aku mau pulang. Kamu mau ikut pulang, ayo. Kalau ndak, ya, silakan kamu tinggal di sini. Nah, jadi hari itu ya memang ndak ribut-ribut. Ya, Mbak Amel di sini ndak sempat ngobrol dengan istri muda dari si Bayu ini karena dia cuma diam saja, dilindungi terus sama si Bayu. Pulanglah Mbak Amel ini ke rumahnya dengan wajah yang sudah lebam, mata yang bengkak, menangis. Beresin pakaian, dia pulang ke rumah kedua orang tuanya. Ketika Mbak Amel ini pulang ke rumah kedua orang tuanya, disusul lah. Bayu menyusul untuk ngajak baliklah ke rumah kita. Aku minta maaf, aku udah ninggalin wanita itu. Aku nyesel sudah ngambil keputusan itu. Aku sayang sama kamu, aku sayang sama anak kita. Tapi dari sorot mata si Bayu ini, Mbak Amel ini tahu, terasa sama Mbak Amel, kalau apa yang keluar dari lisan si Bayu ini itu cuman bualan belaka. Amel nggak mau lagi dibohongin. Beliau di sini meminta Bayu untuk terus terang. Jangan kamu tutup-tutupin lagi, Mas. Aku sudah tahu, ya udah. Apa yang sudah aku tahu jangan kamu sembunyikan lagi. Kalau kamu merasa senang bahagia sama wanita itu, silahkan. Hiduplah dengan wanita itu. Ndak, Dik, ndak. Aku cinta sama kamu. Aku ndak mau kamu tinggalin. Aku ndak mau pisah sama kamu. Aku hilap. Aku akui, aku salah, aku hilap. Maafin aku. Nah, ya, setiap hari apa yang diucapkan sama si Bayu ini meyakinkan si Mbak Amel ini kalau dia itu udah benar-benar melupain sama istri mudanya yang tadi. Terus ya diyakinkan agar si Mbak Amel ini terlena lagi, terbuai lagi dalam belai kasih, ya, kebohongan setiap hari. Ucapan yang keluar dari lisan Bayu ini terus ya mencoba untuk menyejukkan suasana, mencoba untuk meyakinkan si Mbak Amel ya agar Mbak Amel ini percaya dengan bualannya, agar si Mbak Amel ini kembali bisa masuk ke dalam sandiwara cintanya. Tapi Mbak Amel sama sekali tidak mempan. Dan keputusan Mbak Amel ini, itulah yang di awal tadi saya katakan. Beliau ini perempuan kuat dan perempuan yang sangat baik sekali. Mbak Amel di sini tidak mau terus-terusan dibohongi sama Bayu suaminya, menutup-nutupi apa yang sudah terbongkar. Mbak Amel mengatakan seperti ini, Mas, aku tahu kamu masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Aku tahu kamu masih sering ke sana. Ya udah, kalau kamu tidak bisa melepaskan wanita itu, kalau kamu tidak bisa ngelepasin aku, dah, aku yang ngalah. Aku terima madumu. Aku terima kalau kamu sudah menikah lagi. Tapi ingat yo, jangan mentang-mentang aku menerima keberadaan istri muda kamu, kamu seenak-enaknya memperlakukan aku sama anakku. Ingat, aku mengizinkan kamu tinggal dengan wanita itu. Aku mengizinkan kamu balik lagi ke rumah ini. Kalau kamu ingat dengan aku, ingat dengan anak kita,
Tapi ingat satu hal, jangan pernah sekalipun kamu bawa wanita itu menginjakkan kakinya ke rumah ini. Jangan sekalipun pernah kamu berniat untuk membuat aku tinggal serumah dengan maduku. Ndak, Mas. Aku sudah ngalah. Jangan membuat aku hancur lagi dengan mengecewakan apa yang sudah aku minta tadi. Silahkan kamu sekarang memiliki 2 orang istri. Itulah keputusan Mbak Amel. Beliau pasrah menerima kenyataan daripada terus-terusan dibohongin. Lebih baik pahit pahit, tapi inilah kenyataan daripada setiap hari dijejalin dengan bualan-bualan dari congornya si Bayu. Itu yang dikatakan Mbak Amel. Salut. Tidak semua wanita yang sanggup, tidak semua wanita yang mau menerima madunya. Wanita mana yang mau diduakan? Tidak banyak wanita yang memiliki kebaikan hati seperti Mbak Amel. Namun, kebaikan hati Mbak Amel ini yang diharapkan Mbak Amel bisa membuat kehidupan rumah tangganya, bisa membuat Mbak Amel ini bisa fokus ngebesarin buah hatinya, tidak terlalu banyak beban pikiran dengan keribut-keributan ini lagi. Apa yang diharapkan Mbak Amel di sini terbalik dengan kenyataannya. Kebaikan Mbak Amel dibalas dengan kejahatan yang sangat keji sekali oleh madunya, oleh istri muda Bayu. Yang mana? Yang namanya wanita pelakor, ya, pria yang masuk ke dalam pelukan wanita pelakor. Ini tidak selamanya akan terbuai dalam kenikmatan kesenangan. Pasti lambat laun suatu saat pria itu akan kembali seutuhnya ke rumah istri tua. Itulah yang terjadi kepada Bayu. Waktu yang sudah dibagi Bayu, kadang dia tidak pulang ke rumah si Mbak Amel, berarti dia nginep di rumah istri mudanya. Terus gonta-ganti seperti itu. Mbak Amel tidak pernah nanya. Dia tahu kalau tidak pulang ke rumah bukan lembur, tapi tidur sama istri mudanya. Itu udah paham lah Mbak Amel. Tapi itu semua tidak berlangsung lama. Tiba-tiba si Bayu ini pulang ke pangkuan, ke pelukan si Mbak Amel, dan udah tidak pernah lagi keluar malam tuh, udah tidak pernah lagi. Anteng aja si Bayu ini di rumah. Bahkan weekend diajak Mbak Amel, jalan yuk ke mall ke atau kemana. Ndak, aku mau di rumah aja, main aja lah di rumah sama anak ya. Keseharian mereka ini ya dihabiskan di rumah tersebut, canda tawa, sukaria, dan Mbak Amel merasa kalau ya suamiku akhirnya pulang seutuhnya. Awalnya anggapan Mbak Amel ini mungkin buah dari kesabaran Mbak Amel, tapi tidak. Ini awal dari kehancuran kehidupan atau kehancuran diri dari si Mbak Amel sendiri. Berarti di sini dengan sikap Bayu udah tidak pernah ngilang lagi, berarti wanita simpanan atau istri muda dari Bayu ini sudah tidak pernah dikunjungi lagi. Ya, udah tidak pernah nginep lagi sama istri mudanya ini. Jadi dengan kejadian ini, rumah dari si Mbak Amel ini sering didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Ketika Bayu kerja, orang yang tidak dikenal itu mencari Bayu di mana. Betul dak ini rumah Bayu? Ketika ditanya sama Mbak Amel, kamu siapa? Ada perlu apa mencari Bayu suami saya? Oh, ini istrinya Bayu ya? Oh, aku teman sekolahnya Bayu dulu. Memang kami udah lama ndak ketemu, ada urusan. Bayu mana? Kerja ya? Atau ada di rumah? Bayu kerja. Kalau mau nemuin Bayu, pergilah ke kantor. Dia kerja. Malam dia baru pulang. Oh yaudah, makasih. Seakan-akan orang-orang yang datang itu cuman ingin memastikan Bayu ada di rumah atau enggak. Ya. Nah, jadi Amel ini agak risih juga ya, dengan kedatangan orang-orang yang asing ini, dengan pertanyaan yang agak-agak bikin Amel risih lah. Dikadukan lah sama si Bayu dengan apa yang dianggap Amel risih tadi. Bayu cuma mengatakan, ya udah nggak usah dipikirin, kalau ada yang ngetok-ngetok kamu lihat wajahnya asing, nggak usah dibukain. Ngapain juga kamu ngeladenin orang-orang kayak gitu. Amel di sini bertanya sama si Bayu, Mas, jangan-jangan itu orang suruhan dari istri muda kamu. Kamu udah
Nggak ada hubungan lagi kah? Kamu udah nggak pernah kesana lagi kah? Amel bertanya, cuman untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Bayu di sini malah marah. Apa yang kamu tanya ini? Nggak penting. Nggak usah kamu tanya-tanya itu. Bukan urusan kamu. Udah, aku nggak mikirin itu lagi. Masanya udah berlalu. Aku udah di sini Aku kembali sama kamu. Titik. Seakan-akan yakin Bayu itu sudah tidak mau lagi mengenang apa yang sudah terjadi yang membuat separuh hati Mbak Amel ini hancur. Dan mendengar keputusan atau ucapan dari Bayu, seketika Mbak Amel ini merasa, ya udahlah, ini sudah jalannya. Aku senang dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya bisa kembali utuh tanpa ada gangguan dari si pelakor lagi. Dan dari sinilah Mbak Amel mengatakan sesuatu yang tak lazim terjadi kepada dirinya tanpa Mbak Amel sadari. Permasalahan ini bermula dari mana? Dari mana arah datangnya sama sekali tidak diketahui dan tidak disadari oleh Mbak Amel. Beliau di sini yakin pada saat itu tubuhnya dalam keadaan kondisi terbaik, fit, prima. Tidak ada penyakit yang aneh-aneh lah di dalam tubuhnya, apalagi penyakit perempuan, mohon maaf sebelumnya, seperti keputihan dan lain-lain. Sama sekali tidak ada. Tapi tiba-tiba ada kejadian yang cukup membingungkan Mbak Amel. Dengan kondisi tubuh sehat, dengan kondisi alat kelamin yang tidak bermasalah, tidak ada penyakit, tidak ada keluhan lah. Ketika Mbak Amel ini mau melakukan hubungan suami istri dengan si Bayu, tiba-tiba dari kemaluan si Mbak Amel ini mengeluarkan lendir berwarna kuning dan beraroma amis, sangat busuk sekali. Seketika di sini membuat Bayu terkejut dan otomatis Bayu langsung ilfil bertanya sama Amel, "Itu apa? Kayak Nana. Kamu sakit? Kok kamu nggak bilang kamu sakit?" "Loh, enggak mas. Aku nggak sakit. Aku juga bingung. Kok cairan itu bisa-bisa ada di situ mas?" Aku bersihin. Dibersihin lah sama si Mbak Amel. Tapi ketika dekat lagi dengan Bayu suaminya, cairan itu lagi-lagi keluar. Seakan-akan cairan itu menghalangi si Amel ini untuk melakukan hubungan intim dengan sang suami. Dan Bayu di sini merasa risih. Bayu di sini merasa kalau Amel ini punya penyakit, Amel tidak bersih, dan menyarankan Amel untuk berobat. "Kamu berobat dulu deh. Nanti kalau sudah benar-benar sembuh, baru kita melakukan ini lagi." Nah, kejadian pada malam itu membuat Amel ini shock. Dia berpikir keras, "Loh, kok bisa ya kayak gini?" Beliau pun bertanya di sini dengan teman-teman perempuannya, tapi tidak dibilang kalau apa yang ditanyakan Amel ini dialaminya langsung. Teman-teman perempuannya di sini bingung, tidak tahu, tidak ngerti dengan apa yang dikatakan Amel, sampai si Amel ini pergi periksa ke dokter yang khusus untuk menangani bagian tersebut. Dokter di sini mengatakan mungkin itu tanda-tanda atau gejala keputihan yang tidak terlihat, keputihan yang sudah ada tapi kamu tidak sadar, ya mungkin itu bisa saja terjadi. Pengobatan, penanganan pun dilakukan, obat-obatan diminum terus, konsul terus sama si dokter, tapi semakin banyak obat-obatan diminum, penyakit itu seakan-akan semakin bertahan ada di tubuh si Mbak Amel. Ya begitulah. Ketika dekat dengan sang suami, ingin melakukan hubungan intim, cairan itu keluar. Tapi kalau Mbak Amel lagi sendiri, lagi buang air kecil, lagi mandi, diperiksa sama Mbak Amel, sama sekali cairan itu tidak terlihat dan tidak keluar sama sekali. Itu yang bikin Mbak Amel ini bingung. Dengan kejadian seperti itu, otomatis Bayu di sini butuh untuk mendapatkan kebutuhan biologis, dan akhirnya
Bayu kembali ke pangkuan istri mudanya, si wanita pelakor, yang mana sudah lama sekali Bayu ini tidak menghubungi wanita tersebut. Dan mulailah Bayu ini ngilang-ngilang lagi dari rumah. Dan ketika Bayu mulai menghilang dari rumah, kembali ke pangkuan kepelukan si pelakor itu, watak sifat Bayu 180 derajat di sini berubah drastis. Emosian, egois, suka marah-marah, dan temperamen. Seakan-akan Bayu tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, tidak peduli lagi dengan keluarga kecilnya, apalagi dengan putra laki-laki mereka. Bayu sama sekali tidak ingat kalau mereka mungkin punya anak. Dalam waktu 1 minggu mungkin Bayu ada di rumahnya si Amel palingan 2 hari, itu pun cuman beberapa jam saja. Sisanya Bayu habiskan di rumah si wanita pelakor. Ketika ditanya sama Amel, ya wajar lah dek, aku pulang ke sana tidur sama kamu, nggak bisa diapa-apain, bau amis, bau busuk yang kucium. Kamu berobatlah dulu, pergilah berobat sana, jangan kamu biarin kayak gitu terus, jijik aku ngelihatnya. Itu yang diucapkan Bayu, dan Mbak Amel pun di sini tidak dapat berkata apa-apa karena itu fakta. Tapi fakta ini tidak tahu bisa terjadi dan datang dari mana. Dengan penyakit itu, di sini mental Mbak Amel ini mulai drop, mulai jatuh. Dia mulai minderan, dia tidak pede. Ya, Mbak Amel ini sudah jarang mau bersosialisasi lagi. Mbak Amel menjadi tertutup, lebih banyak diam, menangis, dan akhirnya di sini keluarga dari Mbak Amel sadar bahwa Amel, anak mereka, tengah mengalami permasalahan yang besar tanpa Amel ini mau berbagi. Dibawalah balik Mbak Amel ini ke rumah kedua orang tuanya, sama anaknya dibawa, sama embok pembantunya dibawa juga. Dikosongkan rumah tersebut. Sesampainya di rumah kedua orang tua Mbak Amel, barulah beliau mau menceritakan permasalahan penyakit yang diderita Mbak Amel. Otomatis di sini ibu dari Mbak Amel yang sama-sama perempuan mengetahui apa yang terjadi sama Mbak Amel ini bukan kejadian yang logis, bukan kejadian yang bisa kita katakan banyak wajar terjadi kepada setiap wanita. Enggak. Duk, jangan-jangan ada yang usil sama kamu, ada yang jahatin kamu. Selain kamu minum obat dokter, yuk kita berobat kampung. Nah, pas diajak berobat kampung inilah Mbak Amel baru sadar, baru tahu bahwa ya dirinya, penyakit yang ada di dalam dirinya ini bukan perkara main-main. Singkat cerita di sini, pengobatan dilakukan. Mbak Amel dengan diantar oleh ibu dan ayahnya berobatlah ke seorang paranormal, dukun yang ada di kampung tersebut. Dukun tersebut di sini tidak tahu juga asal-usul penyakit ini dari mana, tapi beliau mengatakan pasti ini kiriman orang. Kamu ada musuh kan? Siapa yang sampai hati mengirimkan penyakit ini sama kamu? Ini sudah keterlaluan, parah. Dan Mbak Amel menceritakan kalau Mbak Amel ini ada madu. Dukun itu cuma tersenyum dan mengatakan, pasti sekarang suami kamu sudah tidak di rumah lagi kan? Iya Pak. Dan watak suamiku pun sekarang sudah berubah. Bisa dipastikan sekarang. Mbak Dukun itu memastikan ya dengan apa yang diceritakan oleh Mbak Amel, gerak-gerik suaminya. Bisa dipastikan yang mengirimkan santet sama kamu itu adalah istri muda dari suami kamu. Sengaja ingin menghancurkan rumah tangga kamu dan ingin menyakiti kamu. Padahal kamu sudah baik, Yonduk. Sabar yo. Mudah-mudahan manusia seperti itu, wanita jahat seperti itu mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Pengobatan pun mulai dilakukan. Di sini Mbak Amel mengatakan, pengobatan yang dilakukan Mbak Amel ini kalau kita pikir secara logika, ini seperti lelucon dan seperti main-main. Pertama, Mbak Amel disuruh pakai baju daster, baju tidur lah. Ini disuruh mandi di sungai, berendam di sungai. Ya. Metode pertama itu dilakukan, penyakit itu masih ada. Ya. Metode kedua, Mbak Amel ini disuruh mencuri pakaian dalam anak gadis. Dapat dicuri Mbak Amel, kolornya dipakai sama Mbak Amel. Metode pengobatan kedua pun di sini belum bisa mengobati penyakit Mbak Amel, dan metode pengobatan ketiga lah baru bisa menyembuhkan penyakit dari Mbak Amel ini. Dengan cara apa? Mencari keong emas atau siput. Siput itu, mohon maaf sebelumnya ya, Mbak Amel di sini istilahnya ya ingin menunjukkan
proses pengobatan. Jadi keong mas itu kan ada cangkangnya. Ya, kalau keong mas itu dia jalan, dia bakal merayap ya. Itu ditaruh di user-usernya atau di udel dari si Mbak Amel ini dengan bagian kepala keong mas ke arah bawah, ke arah alat kelamin dari Mbak Amel. Nah, itu dibiarin. Ya, dibiarin keong mas itu sampai keluar dari cangkangnya, ngerayap, berjalan. Nggak perlu sampailah ke arah kemaluannya. Cukup bergeser dari pusarnya Mbak Amel saja ya, mudah-mudahan keong mas itu bisa menarik lendir penyakit yang ada di bagian kemaluan Mbak Amel, lendir yang bersifat goib. Alhamdulillah Mbak Amel bilang ya, ketika proses pengobatan ketiga sudah berlalu, ketika ya Mbak Amel ini pulang ke rumahnya lagi nih, pulang ke rumahnya, tiba-tiba suaminya pulang untuk melihat Mbak Amel ada di rumah apa enggak. Ya, Mbak Amel di sini masuk ke kamar, mencoba untuk melayani sang suami, dan ketika dibuka ya suaminya dekat, cairan itu sudah tidak keluar lagi. Dan proses pengobatan Mbak Amel selesai. Sekarang tibalah di mana proses pengobatan si Bayu untuk membuat Bayu ini hati pikirannya terbuka lagi, terlepas dari belenggu guna-guna istri mudanya. Istri mudanya ini mencoba untuk menukuh atau istilahnya mengatur pola pikir, mengatur pikiran Bayu agar Bayu itu tidak pulang-pulang lagi sama Amel, agar Bayu itu benci sama Amel. Itu ya yang dilakukan oleh istri mudanya tadi. Jadi proses pengobatan untuk Bayu ini dilakukan dengan cara bertahap, dengan memberi air minum yang sudah dibaca-baca atau didoain lah sama si Mbah Dukun ini tadi. Perlahan demi perlahan sikap dari Bayu di sini mulai berubah, dan singkat cerita, hubungan rumah tangga Mbak Amel dengan Bayu di sini mulai sedikit demi sedikit membaik. Tibalah di mana Bayu mengatakan kalau dia sudah menceraikan istri mudanya. Mbak Amel di sini takut, mengadukan, "Mas, tahu enggak kamu? Istri muda kamu yang sudah aku perlakukan baik, aku terima dia jadi maduku. Tahu enggak kamu? Penyakit yang buat kamu jijik ilfil itu penyakit kiriman dari istri muda kamu. Aku takut, Mas, kalau kamu menceraikannya, kamu nyakitin dia, dia bakal nyerang keluarga kita lagi. Aku ndak sanggup, Mas, menderita penyakit kayak itu lagi." Bayu di sini mengatakan, "Iyo, aku sadar, Dek. Aku pun sadar kalau aku ini otakku ini udah diputar-putar dengan wanita itu. Aku sudah cerai dengan wanita itu sesuai kesepakatan. Aku meninggalkan wanita itu dengan apa yang dia inginkan. Aku meninggalkan apa-apa saja yang sudah aku berikan, dan aku di sini memberikan sejumlah uang agar wanita itu pergi jauh meninggalkan keluarga kita, pergi jauh meninggalkan Jakarta." Bayu di sini bersumpah kepada Amel bahwa kalau nanti wanita itu kembali datang ke kehidupan keluarga mereka untuk menyakiti Amel, aku bersumpah, akulah orang pertama yang akan berurusan dengan wanita tersebut. Aku bersumpah karena aku baru sadar kalau kamu sudah terlalu banyak berkorban demi kebahagiaanku, demi hawa nafsu yang menghancurkan kehidupan rumah tangga kita, menghancurkan hidup kamu. Baru sadar si Bayu ini kalau Bayu ini memiliki istri yang sangat baik sekali. Dan Mbak Amel pun di sini menerima semua keadaan, dia mau keadaan baik-baik saja. Ya itulah akhir dari perseteruan Mbak Amel. Mbak Amel dapat membawa suaminya keluar dari permasalahan pelakor-pelakoran ini dan membuat suaminya sadar. Dan alhamdulillah sampai hari ini Mbak Amel yang tadinya baru punya anak 1, sekarang anaknya udah 3. Alhamdulillah ya, anaknya sehat-sehat. Bayu pun di sini ndak niku-niku lagi. Mbak Amel membagikan kisah ini untuk sahabat-sahabat semua agar sahabat-sahabat dapat istilahnya berpikir seperti Mbak Amel itulah. Ya, jadi ketika ada masalah jangan pakai emosi, kita berpikir rasional, kita coba untuk mengurai permasalahan tersebut. Jangan terpancing emosi karena emosi dapat menghancurkan segalanya. Satu kesimpulan dari cerita yang dibagikan Mbak Amel,
Mbak Amel sudah dapat berdamai dengan keadaan. Saya yakin Mbak Amel adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang dapat berdamai dengan keadaan. Karena sekaya-kaya apapun, secemerlang apapun karir yang kita dapat, namun kalau kita belum dapat berdamai dengan situasi keadaan, kita belum pantas disebut sebagai orang bahagia. Karena orang bahagia adalah orang yang damai dan dapat berdamai dengan keadaan. Itu adalah pemahaman diri saya, karena saya selalu mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Ada permasalahan yang saya hadapi, saya mencoba untuk berdamai dengan permasalahan tersebut. Saya tidak mau permasalahan itu membuat kehidupan saya jadi nggak karuan. Saya mencoba untuk bernegosiasi dengan permasalahan itu, mencoba mencari celah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam keadaan tetap tenang. Insya Allah, setiap masalah pasti akan dapat diselesaikan. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf, di cerita kali ini banyak kalimat-kalimat yang istilahnya agak sedikit vulgar, karena ya mau dikiaskan atau mau diganti bahasanya, takutnya nanti nggak ngerti lagi apa yang dituju dan dimaksud. Semoga sahabat-sahabat dapat memaafkan kelancangan saya mengatakan hal-hal tersebut. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas support dan dukungannya. Selalu pantengin channel Riwijaya, aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri yang saya bawakan. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.